Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Desi Sabrina Maharani, dengan NPM 2022 415090. Saya Amelia Regita Indrawati dengan NPM 2022 415101. Dengan saya Alia Rifka Fadila dengan NPM 2022 415097. Kami ingin mewawancarai di tempat pembuangan akhir di daerah Cipinang. Selamat menyaksikan. Bapak siapa? Bapak Iwan. Silakan Bapak. Ini kami akan mempertanyakan ada beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan lingkungan gitu. Dimulai dengan pertanyaan pertama. Sebelumnya, apakah Bapak asli berasal dari sini dan sudah berapa lama tinggal di sini? Saya asli Jakarta, sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Apa yang Bapak ketahui tentang kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar ini, Pak? Jawab dong. Ayo ditanya lu. Jawab dong. Boleh dibantu dengan Jawab dong. ya. Kita Tentang mikir-mikir. kebersihan sama kesehatan lingkungan menurut Bapak tuh kayak gimana? Ya sangat harus dipedulikan sih. Ya seperti jaga kesehatan supaya kita juga kalau seandainya kita menjaga kesehatan kan jarang mudah sakit gitu. Sebelum kita mengaktivitas kan kita harus keadaan bersih dan nanti selesai kita tugas kita harus bersih juga. Apa yang Bapak ketahui tentang pencemaran lingkungan? Ya seperti membuang sampah sembarangan, membuang air limbah sembarangan, membakar-bakaran sampah sembarangan. Jadinya polusi udara gitu. Apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi kesehatan lingkungan itu, Pak? Menurut Bapak? Ngaruh sih. Iya, ngaruh banget gitu. Karena semua limbah sampah kan terdiri dari kuman. Iya, gitu. Kalau kita nggak rajin-rajin bersih-bersih, kuman akan mendekati diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara Bapak menjaga dan merawat lingkungan? Seperti nyapu nyapu halaman setiap hari dan membuang sampah juga pada tempatnya dan tidak ada membuang sampah di sungai atau bakar-bakaran lah gitu. Menurut Bapak, seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan di lingkungan ini? Berapa ya? Ya 80% sih, karena bermacam-macam ragam gitu. Iya, bermacam-macam ragam. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang istilahnya cuman buat sendiri lah gitu. Kesadaran sendiri. Iya, kesadaran sendiri lah. Bagaimana pendapat Bapak tentang permasalahan lingkungan yang ada di lokasi ini? Baik-baik aja sih, man. Gitu. Kira-kira di sini ada yang kayak suka protes gitu nggak, Pak, tentang bau gitu, tentang pencemaran udaranya sendiri? Dari warga sekitar. Iya. Kalau masalah itu tidak ada, gitu. Tidak ada. Biasa aja karena kita Biasa gitu. petugas kebersihan dan lingkungan sekitar sudah terbiasa. Paling kalau cuman hanya orang-orang lewat seperti naik motor, naik sepeda, karena kita kan aktivitas pembongkaran sampah, jadi ada terasa bau-bau dikit lah. Kalau saya sebagai petugas biasa aja, udah kayak temen lah gitu. Terus bagaimana sejarah kondisi lingkungan di lokasi ini sebelum terjadi pencemaran itu kayak banyak korban itu? Jadi kalau masalah pencemaran sampah itu di pinggiran sungai
ulah-ulah manusia itu. Karena kurang kesadaran diri, jadi dipikirnya ada sungai, membuang sampah di sungai karena dia orangnya itu bermacam-macam ragam. Ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Apakah yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau ormas sehingga kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Seperti apa ya? Ini menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan aja sih. Biasanya jenis sampah apa saja yang ada di lokasi ini yang lebih dominan? Kayak sampah plastik atau Limbah-limbah plastik. sampah tangga? Iya, jadi sampahnya sampah bekas rumah tangga. Basah gitu ya? Iya, jadi seperti ibu rumah tangga kan masak, dicampurin sayuran. dari satu bukan sayuran dan makan makanan yang lainnya, makanan ringan. Kalau menurut Bapak, kayak kalau dilihat dari lingkungan ini dampak yang terjadi itu apa? Dampaknya terjadi ya gimana ya? Karena kita sudah terbiasa aman-aman aja sih, gitu. Kalau dari masyarakat sini nggak ada yang Nggak ada. udah terbiasa juga ya. Iya. Karena orang terbiasa. Karena kita kan di sini Selaku istilahnya petugas kebersihan, Pekerja juga. pekerja kebersihan juga, otomatis kan membantu warga juga. Ya, membantu warga juga, kecuali di daerah Ya pembuangan kalau nggak ada TPS petugas di sini kan Bantar Gebang. kadang-kadang pada orang-orang buang tuh pada sembarangan di jalan apa. Oh iya. Padahal kita Kemarin sudah juga yang bersihin. iya. Naikin Padahal kita berduri. sudah menjaga kebersihan, tapi kesadaran manusia itu sangat bagi saya kurang gitu. Kadang ada petugas kebersihan aja sedang duduk, orang naik motor buang sampah di pinggir lempar, jalan gitu. gitu. jadi suka yang main punya lempar-lempar kesadaran, gitu, iya. buang sampah sembarangan di sini. Iya di sini. Jadi Ini kalau buangnya di gerobak atau di mobil ya kan kadang-kadang di Di- jalanan main di lempar-lempar bawah aja jalan. berapa plastik. buangnya apa. itu tengah malam. Kalau respon dan tanggapan dari pihak masyarakat menanggapi aksi yang kayak buang sampah sembarangan gitu, main lempar-lempar aja itu gimana? Ya kita harus ditegur sih. Harus ditegur, maksudnya Biar nggak kenapa biasa. buang sampah di bawah jalan? Apakah dia tidak mempunyai petugas kebersihan atau Kan nggak kan mau ada bayar mobil ada gitu? mestinya kan naruh pada tempatnya ya kan, Iya. taruhlah di gerobak, jangan main lempar-lempar aja gitu, kasihan petugasnya. Karena petugas kebersihan itu swadaya sistemnya. Gitu. Kalau menurut Bapak seharusnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di lokasi ini? Ya sebenarnya mah Semua warga semua aslinya ya masyarakat. kan? Semua harus bisa Iya. jaga. Dimanapun ya. iya, cuman kembali tergantung dari masyarakatnya. Ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Gitu. Selanjutnya kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan terkait lingkungan ini, permasalahan lingkungan ini? Apa ya? Ya kalau kegiatannya mah paling ya Kegiatannya mah banyak. narik sampah di lingkungan di warga gitu. Mengangkut Narik sampah di warga. mengangkut sampah di masyarakat dan kita juga mengumpulkan barang-barang bekas gitu. Yang kira-kira bisa di Bapak selain upaya udah dilakukan tapi Udah. tetap aja ngurangin yang aja. sampah ini ya. banyak orang kan kadang-kadang kan kesadarannya nggak ini ya kan ada yang bener-bener sipin, ada yang nggak Balik lagi ini. ke orangnya ya. Iya. Itu orangnya juga. Kita udah peduli banget, tapi ada yang nggak tidak peduli. Gitu. Padahal kan tiap RT itu kan udah ada petugas masing-masing ya kan. Cuman kalau orang yang nggak sadar kan sambil naik motor sambil buang sampah Biasanya sih malas bayar. sembarangan. Iya, Ya, harus ya. bayar. Benar. Padahal tiap RT Emang tiap benar. RT itu udah ada petugas iurannya. masing-masing. Iya. Jadi dipikirnya, timbang saya sendiri dan saya juga pekerja dan saya juga tidak mempunyai sampah, nggak mungkin lah. Namanya orang hidup nggak mempunyai limbah sampah pasti Iya punya. benar Pak. Cuman Makanya kan kadang-kadang banyak. kalau ada orang yang naik motor buang sampah, kalau ketahuan petugas kan ditegur ya. Tegur makanya biar kebiasaan gitu loh. Cuman Yang kan siap naik gerobak ada kebanyakan mobil. warga itu Colongan kadang-kadang. susah diajak kerjasama dengan Iya. pengurus. Sedangkan pengurus sudah menyediakan petugas kebersihan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Tapi ternyata
warga kadang-kadang ngeyel, diajak kerja sama pengurus RT, ternyata warga itu nggak mau. Iya, karena akibatnya dampaknya ke petugas kebersihan, membuang sampah di bahu jalan, gitu. Membuang sampah sembarangan di sungai. Gitu. Jadi banyak versinya. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak, istri, suami, ayah, ibu, atau saudara ini agar mereka bisa menjaga kebersihan lingkungan? Jadi seperti itu saya paling mengajari gitu, mengajari keluarga supaya menjaga lingkungan buat kedepannya sendiri gitu. Istilahnya kalau kita rajin bersih, dampaknya kan tidak mudah sakit gitu. Kalau kita seandainya kita ceroboh dan kita mempunyai sampah di dalam rumah nggak dibuang, kita nggak pernah nyapu, akibatnya kan polusi gitu. Jadi dampaknya nanti ke kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah kegiatan rutin dari masyarakat seperti harian, bulanan, mingguan dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan? Ada. Jadi kalau kita di sini petugas kebersihan, kita bertugas mengangkut sampah di masyarakat setiap hari. Dan nanti pas hari libur seperti hari Minggu, di lingkungan menyediakan kerja bakti. Untuk menjaga kebersihan masyarakat gitu. Kalau bulanan nggak ada. Kalau bulanan Iya, paling cuman harian sama mingguan. Kalau menurut Bapak ini nih, bagaimana kondisi di lingkungan ini 40 sampai 50 tahun ke depan jika mayoritas warga terus merusak dan tidak peduli terhadap lingkungan? Ya bakalan merugikan kita sendiri nanti ke depannya gitu. Kalau kita namanya alam ya gitu. Kalau kita tidak menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan, nanti dampaknya kita sendiri. Seperti kita membuang sampah di sungai, sehari, setahun, 2 tahun, 5 tahun mengakibatkan menumpukan sampah di bantaran kali, nanti timbulnya kebanjiran. Itu kebanjiran, orang-orang sakit, jadi kuman-kuman pada menyebar ke manusia. Apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan di lokasi ini, Pak? Kalau seperti itu, kita juga nanti ada pembentukan buat menjaga benar-benar steril untuk lingkungan gitu. Seperti mengadakan seperti tadi, membersihkan sampah setiap hari kepada petugas kebersihan, dan nanti di saat hari libur orang yang kerja kan pasti ada hari liburnya, pasti diadakan kerja bakti. Berarti ini ya Pak, kayak kalau di sini itu angkutnya setiap hari nggak? Setiap hari. Nggak kayak misalnya dijadwalin hari Rabu, hari Enggak. Jumat gitu. Soalnya Enggak. di lingkungan saya Rutin kayak tarik gitu. Setiap hari. Sama sih rutin tiap hari. Setiap hari. Karena kan kita jatuhnya swadaya dari warga untuk warga gitu. Keren. Berarti itu termasuk upaya juga ya Pak? Iya. Upaya dapat Bapak dalam mengatasi masalah ini. Ada lagi Pak, kalau mungkin bisa dijelasin, kayak ada lagi nggak upaya-upaya lain yang Bapak lakukan selain itu? Ya gimana ya? Karena kita di sini bukan gaji dari Pemda DKI, bukan. Kalau saya ini petugas kebersihannya gajinya itu dari Warga per juga. RT. Gitu. Oh, per RT. Iya, jadi warga setor ke maksudnya gini, warga membayar tiap bulan sekali ke RT. Nanti setiap RT setor ke tukang sampah.
gitu. Karena saya bukan dari Pemda, bukan. Kalau yang dari Namanya Pemda itu beda lagi. yang dari Pemda beda. PPSU itu Iya, sendiri. seperti PPSU. Kalau PPSU kan istilahnya dia kerja setiap hari gitu. Dari jam berapa ketemu jam berapa, nanti sudah selesai kita absen, berangkatnya juga absen, pulangnya absen. Kalau kayak swadaya nggak ada absen, paling cuma mantau-mantau ke jalan yang kira-kiranya ada sampah berserakan kita sapuin gitu, supaya tidak mengganggu pengendara yang lain. Kalau dari RT RW dalam mengatasi masalah ini tuh apa ya Pak? Apa namanya ya? Ya kurang paham juga saya juga. Ya, Berarti istilahnya belum ada dari RT Belum. belum ada upaya apa-apa. paling kalau ada yang ngontrak, seperti ada warga baru ngontrak, harus izin ke pengurus RT Ya, setempat, lapor. harus lapor, dan nanti selebihnya dilihat dari statusnya. Kalau statusnya rumah tangga, mempunyai anak, nanti pengurus RT memberikan arahan untuk limbah sampahnya gitu. Apakah dia mau diajak kerja sama atau tidak? Kalau tidak, ya RT nanti kalau ada apa-apa enggak, Tanggung jawab. sedikitnya tidak membantu. Iya. Tapi kalau ada kegiatan kayak kerja bakti nih Pak, itu dari RT atau RW ada pemberitahuannya nggak? Ada, Oh ada. ada. ada, Sebelum ada kerja bakti ada pemberitahuan dulu. ada. Dan Bapak juga ikut membantu dari kerja bakti itu atau tidak? Ya kalau saya sempat saya bantu, Oh. karena kan dia sudah mempunyai personil. Jadi warganya itu sebelum ada kerja bakti udah dipemberitahuin sama pengurus RT-nya dan RW-nya. Nanti hari Minggu akan diadakan kerja bakti. Tolong para masyarakat lingkungan sekitar harus pada hadir supaya lingkungan kita lebih aman dan steril. Paling ya kebanyakan yang kerja nggak ngikut kerja bakti, paling yang ada di rumah aja. Sama aja. Iya, Nggak semuanya gitu. paling yang nggak ngikut kerja bakti paling menyediakan kopi, air, gitu. Makanan-makanan ringan, Ringan apa? karena dia merasa tidak membantu untuk diadakan kerja bakti. Kalau upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini ada nggak Pak? Kayak yang berdampak pada diri Bapak, terus kayak ke warga juga. Keluarga juga atau dari sini sendiri. Kalau di sini sih sepertinya belum. Oh, belum terlihat dari ada pemerintah. teguran seperti itu. Paling kita juga setiap RW atau setiap RT itu paling mengayomi lah istilahnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Berarti baru terlihat dari si RT RW-nya doang, Iya. pemerintah awal gitu. Iya, seperti RT, RW, LMK gitu. Paling seperti itu aja. Dari pemerintah Kalau dari atas. pemerintah belum. Berarti pemerintah nggak terlalu care gitu ya Pak ya sama Iya. yang dari sini gitu. Paling Dia jatuhnya cuma RT kayak- RW doang. RT kalau RW doang. masalah sampah lingkungan. Jadi lingkungan seperti sampah gitu. ada seorang petugas kebersihan di wilayah sekian misalnya, petugas kebersihannya narik sampahnya kurang rajin, paling ditegur doang. Oh, ditegur doang, Iya. nggak ada upaya baik atau gimana gitu. Maksudnya diarahkan gitu supaya lebih baik, supaya lebih bagus lagi, supaya lebih giat lagi gitu. Contohnya seperti itu aja. Bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan masyarakat ini terus ormas dalam mengatasi masalah ini Pak? Kalau ormas saya belum pernah dengar sih. Aman-aman aja. Iya. Pernah ada ikut campur masalah Belum ini. Oh, belum ada campur belum tangan. ada gugatan istilahnya. Kok ini di lingkungan sekitar ini ada kebersihan di bawah jalan atau gimana gitu. Nggak ada. Tapi kalau di tempat yang lain ada. Karena kan di tempat yang lain dia untuk kegiatan sehari-harinya kan di bahu jalan.
jalan protokol gitu. Kalau ini kan harus Kalau masuk. ini kan istilahnya nggak pinggir jalan protokol banget gitu, ada perkampungan. Kalau tempat yang lain di pinggir jalan, bau jalan. Bapak udah berapa lama Pak kerja seperti ini? Saya Lumayan lama juga. lumayan. Puluhan tahun juga. Iya. Puluhan tahun bukannya 10 tahun lagi. Selama itu Bapak pernah terjangkit penyakit yang Ya, gimana nggak Pak? namanya orang mah ya hasil kerja ya kan, nggak Dari- mungkin dari orang itu pencemaran sehat ini. dulu. Jadi bukan masalah pencemaran Heeh, gitu, karena kan kita kerja ini membutuhkan tenaga ekstra. iya. Kadang kita mengangkut untuk ke masyarakatnya, kadang lupa sarapan Oh, gitu. Jadi pas kita mau aktivitas kita belum sarapan, langsung kita kerja, posisinya berat, kadang lelah gitu, lupa makan lah gitu. kalau penyakit dari si sampahnya ini belum. Oh, saya belum pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemungkinan karena udah terbiasa jadi Iya. kalau masalah itu udah enggak, ini dia ibaratnya tuh sama Udah sampah tuh udah bersahabat berteman lah. lah ibaratnya Udah. lah. Ya karena udah sehari-harinya Kadang mulai jadi sampah. ngangkut sampah ke masyarakat itu, kadang petugas kebersihan sambil merokok, sambil Iya. minum, sambil megang makanan, dianggapnya sudah bersahabat aja. Palingnya sakitnya sakit faktor apa Usia. ya gitu. Kadang kan Namanya lelah. kan butuh tenaga ekstra ini kuat ya kan namanya di sampah. Kalau masalah penyakit sampahnya sih belum, alhamdulillah belum. Paling apa namanya kita karena sehari-harinya bekerja mungkin merasa lelah dan banyak pikiran sih, mikirin kerjaan, mikirin yang di rumah, nanti nganter sana nganter sini gitu, nggak fokus ke limbah Apalagi sampah. kayak kalau pas udah musim hujan kan udah narik beban berat ya kan, Iya. hujan-hujanan juga, Hujan-hujanan basah. otomatis kan badan kita kan namanya kurang ini ya kan kalau Kurang fit. Kurang fit. Kalau untuk waktu kerjanya tuh Pak ditentuin sendiri atau emang udah ada Ada jamnya. jam kerjanya? Kalau di masyarakat saya yang nentuin sendiri gitu. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi setelah itu saya udah istilahnya di lewat jam itu paling di rumah istirahat, ngobrol-ngobrol sama teman. tergantung ininya juga sih apa Tergantung waktunya, waktunya lah. kan ada yang pagi ada yang sore Ada yang siang gitu. tergantung ininya Iya. Iya. tergantung luang waktunya Jadi- kadang-kadang kan pagi pakai di sini dulu di mobil saya sok ngangkutnya sore gitu. Ada yang pagi, kayak saya kan pagi dari jam 7 nyampe, sekarang sudah selesai tugas saya. Nanti kita bergabung sama rekan-rekan yang lain. Ya, Sampah yang dari sini kan Bapak bawa dari masyarakat ke sini ya Pak. dari Dari Gubernur, sini dari warga, langsung ke langsung ke Bantar Bantar Gebang Gebang. atau ada? Bandar Gebang. Oh, langsung ke Gebang. Bantar Iya. Gebang. TPS terbesar di Indonesia lah. Pembuangan terakhir. Itu nanti dari sana itu kita nggak ada iuran apa-apa gitu Pak? Nggak ada. Berarti full gratis gitu, ngedrop Iya, aja. ngedrop doang. Oh, Kalau ngangkut sampah dari warga-warga ke sini berarti pakai gerobak Pak. Iya, pakai. itu gerobak Bapak yang buat sendiri atau ada bantuan dari RT RW-nya Pak? Dari pengurus RT setempat. Oh, kalau mobilnya ini? Mobilnya Kan dari pemerintah, Pemda DKI. mobil Oh, dari DKI. Iya. Dari Pemda DKI. Jadi kalau kita yang biayain sendiri, kita kan membersihkan masyarakat. Masyarakat Bapak harus aja yang- menyediakan kendaraan yang untuk mengangkut di lingkungan Iya, sekitar. benar-benar Pak. Oke, segitu aja Pak. Terima kasih banyak atas Cukup, waktunya. terima kasih. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.